Kemudian karena besok akan ada pelajaran sapu terbang, Mas pun meminjam sapu terbang dari Finn karena dia tidak bawa sapu terbang dan malah membawa akar burdok. ちゃったんだ。ごぼう、ほうきとごぼうを間違えたの？うっかりね。 Si Kopla ini nggak bisa bedain mana akar burdok, mana sapu. Aduh, padahal bedanya ini jauh coy. Tibalah hari pelajaran sapu terbang. Semua murid diharuskan membuat sapu terbang melayang ke tangan mereka. Dan sesuai dengan dugaan kita semua, hanya Mas saja coy yang nggak bisa. 飛べ。 Lalu datanglah murid tengik yang ngejek Mas karena nggak bisa buat sapunya melayang. Tapi langsung dibuat terdiam saat Mas membuat sapu tersebut melayang dengan cara yang ekstrim. 飛べ。 Karena nggak terima dan angek sendiri, murid tengik ini menantang Mas untuk balapan sapu terbang. Dan 何が起きたんだってばよ。 ya, Mas pun menang instan tanpa perlawanan dari si tengik ini. Di sini hanya Finn lah yang menyadari apa yang dilakukan oleh Mas. スタートと同時すぐさま飛び出してほうきに向かう。飛び乗った。 Masih tetap nggak terima karena kalah, murid tengik ini marah-marah pada Mas. Tapi langsung terdiam karena bibirnya dijahit pakai benang sihir oleh murid yang bernama Lloyd Cavill. Dan nampaknya dia ini cukup ditakuti oleh murid lain. Karena tertarik pada Mas, Cavill pun menyuruh Mas untuk menemuinya sepulang sekolah nanti. Kita diperlihatkan murid tengik yang tadi mengejek Mas sedang diberi pelajaran karena gagal mempermalukan Mas. Saat berjalan di lorong sekolah, Mas bertanya pada Finn kenapa semua orang takut pada Cavill. Dan disinilah kita tahu bahwa Cavill ini adalah anak dari seorang pejabat tinggi di Biro Sihir dan memiliki hubungan yang dekat dengan wakil kepala sekolah. Anggar backingan rupanya dia ini. Saat sepulang sekolah, Mas malah membuat kue sus di dapur sekolah dan lupa untuk menemui Cavill. 怒らせちゃダメなタイプを怒らせていたマッシュであった。 Besoknya, Mas pun tiba-tiba menemukan buku pelajarannya yang rusak dan Cavill yang datang untuk menanyakan kenapa Mas tidak datang menemuinya. Tapi Mas hanya minta maaf karena kemarin dia lupa. Cavill pun nggak ambil pusing. Dia lalu menawarkan pada Mas yang bisa mempermudahnya untuk menjadi seorang visioner suci dengan memanfaatkan koneksinya dengan kepala sekolah. Asalkan Mas mau menuruti semua perintahnya, alias jadi jongos. Dan dengan polosnya, Mas pun mau. Memang kopla. それ運んでおいてよ。うっす。うわ、靴汚れてる。拭いて。 Pada jam pelajaran berikutnya, Mas kembali menemukan buku pelajarannya yang rusak. Dia pun berniat meminjam buku pelajaran milik Finn, meskipun Finn telah menolaknya. Di sini, Mas mengatakan jika dia senang karena punya teman yang baik seperti Finn. 君みたいないい人と友達になれて。 Lalu, saat Mas ingin mengembalikan buku milik Finn, dia menemukan Finn yang babak belur dihajar oleh Cavill. Dan saat Mas menghampirinya, Finn pun langsung mengakui bahwa dialah yang merusak buku pelajaran Mas. Karena disuruh dan diancam oleh Cavill. Finn pun meminta maaf pada Mas. それなのに僕は君にひどいことを。 Dan tanpa basa-basi, Mas pun langsung menghajar Cavill. Tak lama datanglah bapak wakil kepala sekolah yang bernama Farman Kregos. Kita panggil saja Mang Farman ya guys, karena soalnya tengik mukanya. Bukannya menyelesaikan masalah, Mang Farman ini malah menyalahkan Mas dan Finn. Dan karena nggak bisa diajak kompromi, Mas pun langsung menghajar Mang Farman ini. Masih ngeyel juga dan malah mengancam, tanpa basa-basi, Mas pun langsung menguburnya. Alhasil, Mas pun dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Namun, bukannya memarahi Mas,
kepala sekolah justru mendukung sikap Mas yang peduli pada orang lain dan berharap suatu saat nanti orang seperti Mas ini bisa menjadi seorang visioner suci. のような人間に神格者になってもらいたいと考えておる。 Dia pun menjelaskan cara untuk menjadi seorang visioner suci. Tapi karena penjelasannya kepanjangan, Mas pun bengong dan ngences. Intinya, untuk menjadi seorang visioner suci, Mas harus mendapatkan nilai yang bagus dalam pelajaran dan mendapatkan koin sebanyak-banyaknya. Lalu saat berjalan di lorong sekolah bersama Finn, Mas dihampiri oleh seniornya yang bernama Tom Knowles. Dia diajak untuk bergabung di tim duelo asrama Adler. Sekedar informasi ya coy, Mas ini di sini termasuk ke dalam asrama Adler ya. Dan duelo itu sendiri olahraga yang mirip bola tangan tapi pakai sapu terbang. いよ、1年生でデュエロに出場できるなんて。いや僕ほうき乗れないんだけど。 Meskipun Mas sudah menolak ajakan tersebut dan bilang bahwa dia tidak bisa terbang dengan sapu, tapi si Tom ini tetap maksa dan ngeyel. Dan akhirnya Mas pun terlibat. Saat pertandingan dimulai, karena hanya diam saja, Mas pun diteriakin suruh pulang oleh penonton. Dan tak lama berselang, si Tom datang untuk memberi semangat pada Mas dengan omongannya yang gak jelas. Dan saat Tom akan kembali melanjutkan pertandingan, pemain musuh dari asrama Lang pun sengaja menabraknya, sehingga Tom tidak bisa melanjutkan pertandingan lagi karena ada tulangnya yang patah. Tersentuh dengan semangat dan ucapan Tom yang bilang bahwa kemenangan bukanlah segalanya, melainkan usaha dan kerja keraslah yang paling penting. Mas pun langsung melompat dan seolah melayang di udara. Dan ternyata itu hanya kekuatan dari kakinya yang gerak tanpa henti coy. Kemudian Mas melempar bolanya dan langsung mencetak skor yang membuat penonton kagum. Nggak cuma sampai di situ, bola yang sudah dilempar tadi itu kembali lagi ke tangan Mas. Udah kayak bumerang ya. Dan dia mengulangi lemparannya itu terus-menerus sampai mereka menang dengan skor yang memecahkan rekor. Hujatan pun berubah menjadi pujian, dan Mas mendapatkan koin perak. Kemudian kita diperlihatkan seseorang yang menjadikan Mas sebagai target. Dia ini bernama Lance Crown. Lance ini sekonyong-konyong menangkap Tom, Finn, dan Lemon dan memasukkan mereka ke dalam botol, sambil berkata pada Mas, jika ingin teman-temannya kembali, maka Mas harus menemuinya di hutan. Singkat cerita, Mas pun menemui Lance di hutan. Ternyata, Lance ini berniat menantang Mas untuk bertarung dengan menjadikan koin perak yang mereka miliki sebagai taruhan. Ingat bang, taruhan itu nggak baik loh bang. Judi, dosa. Oke, lanjut. Di sini Tom menjelaskan dari dalam botol bahwa Lance ini merupakan pengguna sihir garis ganda, seperti yang terlihat di wajahnya. 2000魔導士 Dan keberadaan mereka itu sendiri di dunia hanyalah 1:100.000, karena orang-orang pada umumnya merupakan pengguna sihir garis tunggal. Dan situasi ini sangat berbahaya untuk Mas. Pertarungan pun dimulai. Di awal pertarungan, Mas kesulitan karena Lance menggunakan sihir gravitasi yang sangat kuat. Tapi kemudian Mas berhasil menggoyahkan keseimbangan Lance dengan menarik akar dari bawah tanah. Dari sinilah serangan balik Mas dimulai. Dengan kecepatannya, Mas pun langsung mendekati dan menyerang Lance. Lance pun lalu berniat menjatuhkan botol tempat teman-teman Mas ditawan. Dan dia akan menyerang Mas
saat dia berusaha menyelamatkan teman-temannya tersebut. Disinilah kita diperlihatkan alasan kenapa Lance sampai rela melakukan cara licik seperti itu demi mendapatkan koin yang dimiliki oleh Mas. Lance ini ceritanya punya adik perempuan yang bernama Anna, yang sedang sakit di mana kondisinya itu membuat energi sihirnya hilang secara perlahan. Dan saat seluruh energi sihirnya hilang, maka Anna harus diserahkan pada pemerintah. Yang kita tahu sendiri ya, kalau orang yang nggak bisa menggunakan sihir, maka orang itu nggak punya hak untuk hidup. Yang parahnya, orang tua Lance ini malah nyalahin Anna yang sakit coy. Jabingan nggak tuh orang tuanya ini? なぜ私たちの力こんな子が。触るな。お前らなんかもう親じゃない。 Karena alasan itulah, Lance ini terobsesi untuk jadi seorang visioner suci agar bisa menyelamatkan adiknya. Pada saat botol dijatuhkan, saat itulah Mas bersiap-siap dan pura-pura menggunakan sihir hamstring untuk menyelamatkan teman-temannya yang ada di dalam botol. Setelah mengambil botol dan kembali ke atas bukit, Mas pun meminta Lance untuk menghentikan pertarungan. Karena dia merasa Lance bukanlah orang yang jahat. Sebab botol yang dibuang Lance hanyalah botol kosong. この瓶も空だったしダミーじゃん。 Mas pun kemudian langsung menggeledah Lance dengan cepat dan mendapatkan botol yang berisi teman-temannya. はい終わり。 Lance pun kemudian bertanya pada Mas, kenapa dia menghentikan pertarungan. Padahal jika diteruskan, Mas bisa saja menang dan mendapatkan koin perak yang dimiliki oleh Lance. に判断できるほど器用じゃないから僕。 Tapi setelah mendengar jawaban Mas yang mengingatkan Lance pada dirinya yang dulu, Lance pun luluh dan menghentikan pertarungan. お前の言う通りやめにしよう。 Dia juga memberikan koin perak yang dimilikinya pada Mas karena merasa dirinya lah yang kalah dalam pertarungan kali ini. ランスは結構いいやつだった。